Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap bersyukur di tengah-tengah bangsa kita, negara kita yang saat ini dirundung berbagai masalah, juga ekonomi. Yang terpenting adalah penyakit COVID-19 ini. Kita tetap berdoa, kita tetap memuliakan nama Tuhan, hati kita tetap teruji, kita kuat dan selalu dimenangkan. Mari kita pujikan. Sungguh besar setiamu Tuhan, karena tidak ada yang besar kecuali berkat yang dari Tuhan, kuasa Allah yang datang. Terima kasih. Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya puji-pujian kami menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Kami akan bersorak-sorai memujikan nama Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita pujikan sukacita ku diberi kuasa. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bersama katakan sekali lagi. Siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku. Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, sukacita semuanya. Luar biasa, sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah setiap hari hati kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi. Firman-Mu berkata, Engkau besertaku ya Tuhan, maka sungguh kuatlah roh dan jiwa. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya
Dengan sayangku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Tak menyerah, Kau kekuatan sungguh pertolongan, sungguh pertolongan bagi kami. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sungguh Tuhan, Kau pertolongan kami yang luar biasa. Tidak ada sekalipun yang dapat menolong kami di tengah-tengah badai kehidupan ini. Tapi kami yakin dan percaya ada pertolongan yang dari atas. Ada pertolongan dari Bapa. Ada pertolongan dari Tuhan kami Yesus Kristus yang mampu menguatkan setiap kami. Apapun keadaannya, apapun pergumulannya, Tuhan yang menjanjikan memberikan kekuatan, sehingga kami benar-benar mengenal, tahu kasih Allah yang sesungguhnya. Karena begitu besar kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan, maka kami kuat. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima firman yang dari Tuhan. Kami buka hati pikiran kami, masuklah Tuhan setiap hati kami, dan berkati yang akan menyampaikan firman. Urapi supaya apa yang disampaikannya dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya keadaan kita semua sampai hari ini selalu sehat dan tetap baik dalam perlindungan Tuhan.
Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Kita akan membaca dari kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sebuah tema, jangan takut, percaya janjinya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah anekdot yang menceritakan tentang seorang yang bernama Malaikat Corona. Suatu waktu Malaikat Corona ini baru saja kembali dari tugas untuk mencabut nyawa beberapa orang di sebuah kota. Malaikat Corona dengan bangga mengatakan, saya telah menyentuh 20.000 orang. Dan ada di sana ternyata 80.000 orang yang mati. Lalu malaikat kepala kemudian bertanya kepadanya, mengapa ada 60.000 orang mati, padahal engkau tidak menyentuhnya sama sekali? Lalu malaikat maut Corona ini menjawab malaikat kepala seperti ini, mereka mati karena ketakutan begitu mendengar kota mereka terkena wabah Corona. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari anekdot tersebut menunjukkan bahwa begitu besarnya pengaruh ketakutan dalam hidup manusia. Ketakutan tidak hanya mencuri sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita, tapi juga ketakutan itu bisa membunuh potensi yang ada di dalam diri kita. Dan tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara, inilah sebetulnya strategi iblis untuk membuat manusia ketakutan, apalagi di masa Corona seperti sekarang ini. Hari Rabu yang lalu, saya mendapati kurang lebih berita yang positif COVID-19 sudah mendekati atau menyentuh angka 10.000 jiwa. Sebuah jumlah yang sangat banyak, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini, hari Minggu ini, tentunya jumlah itu mungkin bisa bertambah. Tetapi berita baiknya kita sudah baca tadi di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Dan bukankah ini janji Tuhan yang luar biasa, bukan? Ya. Mari kita bandingkan dengan Yosua pasal yang ke-6 tentang jatuhnya Yeriko. Apa yang Tuhan janjikan pada Yosua di sana? Dalam Yosua pasal 6 ayat yang kedua mencatat, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Di sana Tuhan memberikan janji kepada Yosua dan bangsa Israel. Tapi saat janji itu dinyatakan kepada Yosua, faktanya tembok Yeriko masih kokoh berdiri, tidak runtuh. Ya, jelas. Tidak serta-merta tembok itu langsung runtuh saat Tuhan berfirman kepada Yosua. Mari kita renungkan ini. Tuhan berjanji
bahwa sebuah perubahan akan terjadi. Tetapi ketika kita melihat pada keadaan kita, maka kita tidak akan melihat adanya sebuah perubahan. Yosua dan bangsanya melihat sebuah perubahan, mengalami sebuah perubahan saat mereka bergerak untuk mengelilingi tembok tersebut. Dan di sini ada sesuatu yang dilakukan oleh Yosua dan bangsanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita berpikir seperti ini. Tuhan itu menjanjikan sebuah kesembuhan. Tapi lihat, hari ini tidak sembuh-sembuh. Atau Tuhan menjanjikan ekonomi keluarga kita ini akan diberkati. Tapi lihat, sampai hari ini bahkan terpuruk. Tuhan berjanji dengan adanya wabah corona ini, dan Tuhan yang dahsyat itu pasti sanggup akan melenyapkan wabah ini dengan cepat. Tapi lihat, sampai hari ini wabah corona ini belum lenyap. Seluruh dunia berduka, banyak korban berjatuhan. Sampai kapan corona ini berakhir? Kita tidak tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bandingkan dengan kehidupan kita, bahwa kita seringkali berkata demikian, bukan? Untuk menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan yang itu memang terjadi, kita membaca Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Yang pertama yang harus kita lakukan agar kita tidak takut dan kita tetap percaya akan janjinya Tuhan adalah jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan memberikan janjinya pada Yosua dan bangsa Israel untuk menyerahkan Yeriko beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa, maka saya percaya bahwa Yosua tidak sedikit pun meragukan janjinya Allah. Dan walau Yosua tidak mengalami seketika itu juga, karena Tuhan memerintahkan harus mengelilingi tembok Yeriko itu selama 7 kali. 6 hari pertama dikelilingi 1 kali. Dan itu tidak terjadi apa-apa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, saat itu tidak terjadi apa-apa. 6 hari pertama, Yosua tidak berkata kepada Tuhan, "Bagaimana Tuhan? Ini tidak terjadi apa-apa." Gempa sedikit pun tidak. Tetapi Yosua tetap percaya kepada Tuhan. Dan Yosua tidak melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bandingkan di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Artinya di sini bahwa
Sadrak, Mesak, dan Abednego, saat Tuhan menolongnya, mereka tetap percaya. Tetapi saat Tuhan tidak menolong mereka, bahkan mereka terbakar sekalipun di perapian yang menyala tersebut, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Jadi dalam keadaan baik atau tidak baik sekalipun, sembuh atau tidak sembuh, diberkati atau terpuruk, wabah ini tetap terjadi dan kapan kita tidak tahu itu lenyapnya, kita tidak akan melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Yang kedua, harus ada sebuah ketekunan. Saya menambahi di sini, tidak hanya tekun, tetapi taat, disiplin tinggi dari diri kita, untuk kita tidak takut dan meresponi janjinya Tuhan. Yosua dan bangsa Israel meresponi perintah Tuhan dengan mengelilingi tembok Yeriko. 6 hari pertama tadi saya mengatakan masing-masing dikelilingi hanya 1 kali saja. Dan memang tidak terjadi kemajuan sama sekali. Tidak terjadi apa-apa. Dan bahkan kalau kita lihat beberapa aturan, beberapa himbauan, beberapa perintah Tuhan itu sangat aneh, bukan? Beberapa aturannya adalah seperti ini. Waktu mengelilingi selama 6 kali itu, Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk diam. Diam, Bapak Ibu Saudara. Ketika mengelilingi tembok itu, mereka harus diam. Tidak boleh berbicara sama sekali. Ini sebuah perintah yang aneh. Tapi mereka melakukan dan tidak bersungut-sungut. Dan kemudian pada perintah selanjutnya, tepat pada hari yang ke-7 nanti, para imam harus meniup sangkakala dan semua orang harus bersorak dengan nyaring. Ayat Alkitab mencatat demikian. Berbeda dengan 6 kali waktu mereka mengelilingi pertama. Tapi di hari yang ke-7 dikelilingi 7 kali, mereka harus bersorak-sorai, sangkakala ditiup dengan nyaring. Mereka melakukan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemerintah juga lewat himbauannya, lewat aturannya pasca corona ini adalah kita harus belajar di rumah, betul? Anak-anak tidak sekolah, tetapi belajar di rumah. Mulai 16 Maret yang lalu sampai hari ini, dan tidak tahu sampai kapan. Informasinya Menteri Makarim akan memperpanjang belajar online ini sampai Desember. Tapi kebenarannya tidak tahu apakah itu akan sampai Desember. Tapi lihat anak-anak belajar di rumah. Dan saya percaya hari ini sudah mulai mengalami kejenuhan. Karena mereka tidak bisa sekolah, keluar, piknik dan sebagainya. Orang tua juga mungkin jenuh. Ya. Dan anak-anak mengatakan seperti ini. Dan pasti anak-anak Bapak Ibu juga, ternyata guru di rumah itu lebih galak daripada guru di sekolah. Itu pasti dialami oleh anak-anak. Himbauan pemerintah yang lain apa? Supaya kita bekerja dari rumah. Ya, beberapa toko perusahaan ditutup, restoran ditutup, semuanya harus dari rumah. Kemudian banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Saudara bisa pikirkan pendapatan mereka tiap hari, tiap bulan bagaimana. Dan makan harus tetap jalan. Nah, pemerintah menganjurkan untuk bekerja dari rumah. Potensi kita mendadak menjadi kreatif, menjadi penting. Dan orang
mulai mencari bagaimana caranya menghasilkan uang berkat untuk kehidupan sehari-hari. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka yang tidak bekerja sama sekali, di PHK, pekerja harian? Kasihan bukan? Kalau mereka yang tiap bulannya, mungkin ada bayaran gaji dari pemerintah, mungkin bisa agak tenang. Tapi yang swasta, kita pikirkan itu. Tapi saya percaya Tuhan selalu mencukupkan berkat kita. Amin. Lalu anjuran yang berikutnya, supaya kita beribadah dari rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu ada beribadah dari rumah, semuanya pasti merasa rindu kangen untuk beribadah di gereja. Karena terlalu lama kita tidak beribadah. Nah, bagi orang yang rajin selama ini beribadah, itu menjadi sebuah hal yang sampai kapan ya? Saya rindu sekali untuk beribadah, pasti. Tapi bagi beberapa orang yang selalu absen beribadah atau beribadahnya hanya ketemu 1 semester sekali atau 1 tahun sekali dan sekarang dirubah untuk beribadah di rumah, apakah betul-betul mereka akan beribadah dan mencari Tuhan? Saya percaya dan berharap semua jemaat GUP Tulungagung mencari Tuhan luar biasa, di rumah pun beribadah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat himbauan pemerintah ini, ada banyak yang harus kita kerjakan. Lalu pertanyaannya adalah, apa bagian kita yang harus kita lakukan? Tentunya, jika pemerintah menghimbau demikian, jawabannya adalah harus ada ketekunan, harus ada ketaatan, harus disiplin tinggi untuk melakukan aturan dan himbauan pemerintah tersebut. Dari sisi kebenaran firman Tuhan juga sama, Bapak Ibu Saudara. Kita juga harus tekun mencari Tuhan. Kita juga harus taat melakukan firman Tuhan. Kita juga harus disiplin untuk kita melakukan kehendak Allah, menjaga hidup kita. Saat kita meresponi janjinya Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang mengalami hal yang ketiga, yaitu memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu bagian yang ketiga. Kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam Yosua pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Ayat 16. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Kita lompat di ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Apa yang terjadi di sini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, tembok Yeriko runtuh. Yang kedua, kemenangan itu terjadi pada Yosua dan bangsanya. Dan yang ketiga, janji Tuhan itu digenapi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak ingin mereka percaya pada kekuatan mereka sendiri. Tuhan tidak ingin mereka percaya kepada situasi dan kondisi yang mereka lihat. Melainkan Tuhan ingin mereka percaya kepada janjinya Tuhan dan
jangan takut. Apa janjinya? Janjinya Tuhan adalah kemenangan. Apa janjinya? Janjinya Tuhan memberikan kesembuhan. Apa janjinya? Janjinya Tuhan akan memberkati ekonomi rumah tangga kita masing-masing. Apa janjinya? Janjinya Tuhan akan melenyapkan wabah corona ini secepat mungkin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebagai ayat penutup kita akan bersama-sama membaca Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Dari tempat Bapak Ibu Saudara semuanya, mari bersama-sama dengan saya kita baca Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ingat, tetap di rumah, tetap semangat, tetap percaya janjinya Tuhan, dan jangan takut. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Membawa kami dan mengajarkan kami kembali untuk kami tidak takut akan apapun yang kami hadapi saat-saat ini. Karena kami sungguh percaya akan janji Tuhan. Engkau akan sesegera mungkin menolong kami. Dan Engkau Allah yang sangat mengerti dan peduli akan keadaan kami. Keadaan kesehatan kami, keadaan ekonomi rumah tangga kami, keadaan usaha pekerjaan kami. Sampai detik ini Tuhan dan seterusnya. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Berkati jemaat Tuhan semuanya dimanapun mereka berada. Tuhan yang menolong. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam keluar daerahku. Inilah yang menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang kuat akan terus memegang kami, menuntun kami, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Karena kami menyadari Tuhan, kami sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah di tengah keadaan yang seperti ini, hati kami tetap dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Engkau yang akan melihat pergumulan seluruh jemaat Tuhan pada hari ini. Satu persatu sekalipun hamba-Mu tidak menyebutkan, tapi Engkau yang Allah yang Maha Tahu, Engkau yang menyelidiki setiap hati. Engkau akan menolong menurut anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar bagi seluruh jemaat Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kedangkanlah kedua belah tangan-Mu
Berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, perlindungan Roh Kudus, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan datang yang kedua kali. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.